Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Pomu dengan NIM 2214-24001, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hubungan Internasional yang diampu oleh Bapak Saleh Alhamid, SIP MA. Jadi berita yang akan saya tanggapi yaitu berita dari CNA Indonesia yang membahas rencana Indonesia untuk menerima kapal induk bekas milik Italia yang bernama Giuseppe Garibaldi, dan kapal ini sebelumnya digunakan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan telah resmi dinonaktifkan. Pemerintah Indonesia berencana memperoleh kapal tersebut sebagai bagian dari kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia. Jika rencana ini terrealisasi, Indonesia akan menjadi negara kedua di kawasan ASEAN yang memiliki kapal induk setelah Thailand. Kapal induk sendiri merupakan kapal perang besar yang dapat membawa dan mengoperasikan pesawat tempur serta helikopter. Dengan adanya kapal induk, jangkauan pertahanan laut dan udara suatu negara menjadi lebih luas. Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista serta upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Menurut saya, rencana Indonesia menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi harus dilihat dari sudut pandang kebutuhan strategis, bukan sekedar simbol kekuatan. Secara geografis, Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas. Dari sisi ini, memperkuat pertahanan maritim memang penting. Kapal induk dapat memperluas jangkauan operasi militer, mempercepat respon terhadap ancaman di wilayah perbatasan, serta mendukung operasi militer selain perang seperti bantuan bencana dan evakuasi. Namun yang perlu ditegaskan adalah kapal induk ini memiliki biaya operasional yang sangat besar. Bukan hanya soal menerima kapal, tetapi juga biaya perawatan rutin, modernisasi sistem persenjataan, bahan bakar, pelatihan awak, hingga pengadaan pesawat tempur yang kompatibel. Jika anggaran pertahanan terbatas, maka harus dipastikan bahwa keberadaan kapal induk tidak mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti penguatan kapal patroli, radar maritim, atau sistem pertahanan pantai. Selain itu, Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif, menekankan stabilitas kawasan. Maka, penggunaan kapal induk harus tetap dalam kerangka pertahanan dan bukan untuk memicu perlombaan senjata di kawasan ASEAN, di mana saat ini baru Thailand yang memiliki kapal induk. Jadi, menurut saya, keputusan ini akan tepat jika didasarkan pada analisis ancaman yang jelas, perencanaan anggaran jangka panjang yang realistis, kesiapan sumber daya manusia dan teknologi, transparansi kepada publik agar tidak menimbulkan polemik. Jadi, kapal induk bisa menjadi langkah strategis jika benar-benar sesuai kebutuhan pertahanan nasional. Tetapi, jika hanya menjadi simbol prestise atau kebanggaan semata, maka manfaatnya tidak akan optimal bagi keamanan Indonesia. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menanggapi berita tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.